一晚上就让我，哼，莫道仙，不让我回收残兵了。啊？是吗？我知道你听到这个消息之后，但这也是没办法的事情。齐师姐，若水师妹，看吧。Halo guys, balik lagi bersama Mimin Ganteng. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Mimin doain semoga masih diberi semangat dan selalu ceria dalam menjalani weekend kalian ya. Di video kali ini Mimin akan lanjut membahas Donghua berjudul Wuying Sanqian Dao episode 41. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Setelah mendapatkan banyak senjata bekas, semalaman penuh Su Wuzhou berada di dalam gudang hanya untuk berkultivasi menggunakan mangkuk reinkarnasi. Dalam waktu satu malam tersebut, pagi ini Su Wuzhou sudah mencapai ranah ine tingkat kelima. Su Wuzhou kemudian bergumam kalau Tetua Mo pasti tidak akan pernah menyangka bahwa ketika dia menjadi murid tukang, kultivasinya akan berkembang lebih pesat. Saya tidak ingin menjadi murid inti karena saya lebih betah menjadi murid tukang, ucap Su Wuzhou sembari tertawa senang. Tiba-tiba saja datang Su Hua dan Su Yang ke dalam gudang. Mereka juga heran kenapa Su Wuzhou pagi-pagi buta seperti ini terlihat sangat bahagia. Su Wuzhou berkata bahwa dia harus selalu bahagia agar bisa memberikan kontribusi yang begitu besar untuk sekte. Ketika Su Wuzhou hendak kembali bekerja dengan gerobak andalannya, Su Hua dan Su Yang memberitahu kalau dia sudah mendapat perintah dari Tetua Mo untuk menyampaikan pesan kepada Su Wuzhou. Di dalam pesan tersebut, Tetua Mo meminta Su Wuzhou untuk tidak lagi bekerja sebagai tukang di puncak Shenfeng karena Tetua Mo meminta Su Wuzhou untuk pindah ke gudang Qifeng. Diketahui kalau gudang Qifeng adalah tempat dari semua senjata bekas dikumpulkan, jadi tujuan Tetua Mo adalah untuk menambah tugas kepada Su Wuzhou dalam membereskan semua senjata yang ada di gudang Qifeng. Su Yang sendiri sedikit menyesal sudah menyampaikan pesan ini kepada Bang MC, namun menurutnya tidak ada yang bisa menolak titah langsung dari Tetua Mo. Di saat yang sama, meskipun pada awalnya terlihat lesu, Su Wuzhou kemudian tertawa karena dia juga paham kalau gudang Qifeng adalah pusat senjata bekas dikumpulkan. Su Hua dan Su Yang pun merasa heran dengan sikap Bang MC yang kelihatan begitu senang. Mereka berdua pun menanyakan apa yang sebenarnya sudah terjadi di antara Tetua Mo dan juga Su Wuzhou. Su Wuzhou pun berkilah kalau tidak terjadi apapun karena dia hari ini sangat senang dan bahagia bisa mendapat tugas tambahan di gudang Qifeng dari Tetua Mo. Sontak hal ini kembali membuat Su Hua dan juga Su Yang kaget karena kok bisa-bisanya ada murid yang malah bahagia ketika mendapat tugas tambahan di pusat gudang Qifeng. Mereka juga paham kalau pekerjaan tambahan di gudang Qifeng adalah pekerjaan paling melelahkan yang ada di dalam sekte. Karena pekerjaan itu melelahkan, maka aku menyukainya dan aku bisa berkontribusi lebih untuk sekte, ucap Su Wuzhou di hadapan Su Hua dan Su Yang. Diketahui selama ini Su Wuzhou sendiri sudah mencari kesempatan untuk pergi ke gudang Qifeng, namun sampai hari ini belum punya kesempatan tersebut. Dan sekarang adalah momen yang sangat tepat karena Tetua Mo sendiri yang memberinya tugas tambahan.
Di saat yang sama, Su Hua dan Su Yang memutuskan untuk ikut bersama dengan Su Wuzhou karena mereka merasa kalau Su Wuzhou begitu keren karena mau menerima tugas berat dengan perasaan senang. Mereka juga sangat ingin belajar dari Su Wuzhou yang bisa berkontribusi besar di dalam sekte meskipun hanya menjadi murid tukang saja. Namun ya Su Wuzhou sendiri tidak menginginkan ada orang lain yang mengikutinya ke gudang Qifeng karena dia akan sangat sulit untuk menggunakan mangkuk reinkarnasi di hadapan Su Hua dan Su Yang. Jadi di sini pun dia langsung memikirkan cara agar Su Hua dan Su Yang tidak ikut dengannya ke gudang Qifeng. 你们两个去做什么？我们也应该以身作则，可以帮许师兄分担，否则我就没办法随心所欲的推。 Dan yap, cara yang digunakan oleh Bang MC kita adalah dengan berpura-pura marah kepada Su Hua dan juga Su Yang agar mereka berdua tidak berani untuk ikut ke gudang Qifeng. 在羞辱我吗？什么？一弟子创造更多的修炼，你们怎么就不明白我的苦心呢？我们是想……好了，不要再说了，所以千万把残兵亡矣。 Beberapa saat kemudian, Su Wuzhou sedang berada di perjalanan menuju gudang Qifeng. Di perjalanan, Su Wuzhou melihat 2 orang murid laki-laki yang sedang disiksa oleh 3 orang murid perempuan. Usut punya usut, ternyata 2 orang murid laki-laki ini kedapatan mengintip latihan yang sedang dilakukan oleh murid-murid wanita. Meskipun 2 orang murid laki-laki ini sudah berusaha menjelaskan kalau mereka tidak ingin mengintip, tetap saja 3 orang murid wanita masih menyiksa 2 orang murid lelaki tersebut yang sedang digantung di atas pohon. 还是来偷学武功的，该死！我真的什么都没看到啊！还想有下次？ Su Wuzhou yang sedari tadi mengamati memutuskan untuk melanjutkan perjalanan karena dia tidak ingin ikut campur serta 2 orang murid lelaki tersebut juga memanglah salah. 抓了呀！偷学个武功都能被抓，此龌龊之举的。 Ketika melanjutkan perjalanan, Su Wuzhou kembali bertemu dengan seorang murid laki-laki yang sedang mengintip dari arah semak-semak. Mendapati hal ini sontak membuat Su Wuzhou bertanya apa yang sedang dilakukan oleh seorang murid tersebut. "Shh, jangan bersuara, silahkan kau lihat sendiri saja," ucap si murid yang mempersilahkan Su Wuzhou ikut mengintip bersamanya. 你在干嘛呀？暗了就一块儿看什么？ Su Wuzhou yang penasaran pun pada akhirnya masuk ke dalam semak-semak serta melihat para murid wanita sedang berlatih keterampilan pedang di tepi danau. Salah satu murid wanita senior yang diintip oleh Su Wuzhou diketahui bernama Ruo Sui. Beberapa murid wanita ini kemudian beristirahat di tepian danau sembari menceritakan kalau murid laki-laki sering sekali datang untuk mengintip mereka ketika sedang berlatih. Untung saja masih ada senior Ruo Sui yang menangkap mereka guna bisa mendapatkan sebuah hukuman. 还好有热水师妹在，谁先怀不轨，遭天谴。 Tiba-tiba saja ada sebuah petir menyambar ke arah semak-semak tempat di mana Su Wuzhou dan seorang murid sedang mengintip. Dan ternyata seorang murid yang sedang bersama dengan Su Wuzhou sudah pingsan karena dia terkena sambaran petir tersebut. Su Wuzhou pun kelihatan sangat heran dan bingung apa yang sebenarnya sudah terjadi kepada murid tersebut. Dan di saat yang sama, mendapati ada yang mengintip sontak membuat Ruo Sui mengajak rekan-rekannya untuk menangkap siapakah orang yang sudah mengintip mereka lagi. 发生什么事了？你又有人来偷学。 Situasi ini pun membuat Su Wuzhou merasa panik karena dia sedari awal memang tidak ada niatan sama sekali untuk mengintip murid-murid wanita yang sedang berlatih.
Dan yap guys, ini juga sekaligus menutup episode 41 kali ini ya. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys. See you tomorrow.